Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Habib, marhaban ya Habib, ahlan wa sahlan. أنا هذا من الممثل من إندونيسيا. أنا بعد من الممثل من إندونيسيا. وأنا كذلك عندي الولد الآن يدرس في تريم. هذا سنتين هناك. دعوتكم، أنا أريد ولدي يدخل إلى دار المصطفى يا حبيب. دعوتكم يا حبيب. Habib, Apa katanya saya nggak ngerti. Dia adalah apa namanya Sebentar. memiliki anak di di Tarim, sedang menuntut ilmu dan berharap anaknya bisa belajar di tempatnya Al Habib Umar di Darul Mustafa. Masya Allah. Oh gitu Pak Ang. ya, Oh gitu Man. dahin fi Ma'had Al Idrus ya Habib. Habib, saya bahasa Indonesia aja deh ya. Nah iya gitu. Ya, Kita nggak ngerti Pak Ang. Astagfirullahaladzim. nggak ngerti. Ya Habib, kami ini entertain yang mungkin dekat sekali dengan kemaksiatan, dengan dosa. Mungkin sebagian kami juga banyak yang berangkat umrah, banyak yang bisa berangkat haji. Setelah umrah kami merasa seperti malaikat. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan setelah itu rasanya malaikat itu hilang sama sekali ya Habib. Terus bagaimana kami untuk memanage iman kami supaya iman kami ini kalaupun berkurang jangan berkurang banget gitu ya Habib. Bagaimana cara memanage? Karena satu sisi dengan datangnya Habib datang ke sini, ini wallahu rabbul Ka'bah ya Habib, ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah kepada Habib, ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah. Berikan kami amalan atau cara bagaimana kami memanage iman kami ya Habib. Oke. Syukran ya Habib. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oh iya Habib, satu ada permintaan lagi. Kalau boleh Habib jangan setahun sekali datang ke sini. Tapi kalau boleh Habib datang setiap hari ke kami ya Habib. Nahnu nuhibbukum ya Habib, nahnu nuhibbukum ya Habib. Allahumma salli, Allahumma qalbi mustaqil tarim. Salak bijahil Habib, salak bijahil Habib. Ziarah tarim, ya tarim mu'alaha, ya tarim mu'alaha, ya tarim mu'alaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib wabarakatuh. Jindan, punten diberitahu Habib Umar bahwa beliau ini adalah salah satu vokalis, salah satu band besar di Indonesia, nama bandnya Wali. Wali, Habib. Barakallahu fika wa fi waladik. Amin ya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Masya Allah. ما ذكرتموه فإن ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، والذي يستمسك بطاعة الله في موضع يعصى فيه يكون أجره كبير. Apa yang engkau sebutkan itu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilahnya orang yang ingat kepada Allah di tengah khalayak yang lupa kepada Allah Ta'ala, maka orang yang ingat dan berzikir kepada Allah di tengah khalayak tersebut itu ibaratnya bagaikan orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah di tengah orang-orang yang kabur melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut. Dan pahalanya besar sekali orang itu. لا تجر المعصية ولا تجر نفسك على المشاركة فيها وتمنى للعاصي أن يكون من التائبين والمهتدين. Kita jangan pernah menyetujui suatu kemaksiatan
dan jangan pernah ridha akan suatu kemaksiatan pada diri kita ataupun pada orang lain, akan tetapi juga sebisa mungkin kita membimbing orang lain, merangkul orang lain untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan hidayat dan tertarik kepada kebaikan. ومهما رجوت أن ينتفع بك أحد أو تكف بعض الشر أو تقرب أحدا إلى الخير فانوي هذه النية لتحصل لك الدعوة إلى الله. Dan manakala engkau bisa menarik seseorang kemudian ataupun melakukan daripada kebaikan-kebaikan tersebut, niatkan apa yang kita lakukan ini di dalam profesi kita itu menjembatani sebagai media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. وإذا لم يتيسر لك شيء من ذلك وخفت على نفسك فرتب لنفسك ترتيب أن تكون في مكان لا خوف عليك فيه. Apabila kita dalam posisi kita bisa melakukan itu, keberadaan kita di tengah-tengah mereka bisa menjadi dakwah, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, malah kita terbawa menjadi insan yang lebih buruk, maka hendaknya kita menghindari daripada situasi-situasi yang demikian. أما التوبة إلى الله فلا تبخل بها عن نفسك ولا تتقاعس عنها ولا تتكاسل، فإنه ما مراد عدوك منك في إيقاعك في المعصية إلا بعدك عن الله تبارك وتعالى، وما مراد الله من فتح باب التوبة إلا خذل عدوه وتقريبك إليه، فكما أنك عدت إلى الذنب فعد إلى التوبة ولا تكسل عن ذلك واستمر، فإذا علم الله فيك الصدق جاء وقت يحول بينك فيه وبين المعاصي ويوفقك للثبات. Adapun untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berhenti ataupun menjadi malas-malesan untuk taubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa kita dan kesalahan kita, dan sesering apapun kita balik lagi kepada kemaksiatan. Sebab syaitan itu dia punya misi untuk selalu menjebloskan seseorang dalam kemaksiatan. Dan setan ini musuhnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bukakan pintu taubat seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya syaitan. Maka sebagaimana seseorang seringkali berulang kali balik bikin dosa lagi, udah taubat bikin dosa lagi, maka juga bikinlah berulang kali selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita terpuruk dalam kemaksiatan, maka perbanyak selalu taubat kita kepada Allah Ta'ala. كما أراد عدوك أن يخزيك بمعصية ربك فأخزه أنت بالتوبة إلى ربك. Sebagaimana musuh kita syaitan ingin menghinakan kita dengan maksiat kepada Allah, maka hinakan dan kecewakan syaitan dengan kita bertaubat lagi kepada Allah Ta'ala. ولما جاء بعض السفهاء فسب صالحا من الصالحين فقال له هذا صالح لأغيظن من أمرك بسبي أنت في حل وأنت مسامح وغفر الله لك. قال أنا الآن أغضت الذي أمرك بسبي وهو الشيطان. Ketika seseorang mencaci maki seorang soleh dengan cacian yang sangat provokatif, maka orang yang soleh tersebut yang dicaci maki, dia berkata kepada si pencaci itu, sungguh saya akan membuat kesal dalang yang memprovokasi engkau untuk mencaci saya. Dengan apa membuat kesalnya? Yang dalang yang membuat engkau kesal, yang membuat engkau mencaci saya adalah syaitan, dan saya akan mengecewakan dia dengan saya memaafkan engkau dan saya bersihkan hati saya terhadap engkau. Tetap saya cinta kepada kamu, sehingga syaitan kecewa dan gagal upayanya. ويعينك على تطهير قلبك وعلى سرعة النور إليك أن تقرأ اسم الجلالة اسم ربك الله 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 بمد اللام وسكون الهاء 66 مرة كل ليلة. Dan sungguh di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah, membersihkan hati kita dari keinginan kepada selain Allah Ta'ala dan kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, itu yang bisa membantu kita itu adalah dengan kita banyak berzikir Allah, Allah, Allah. Itu yang mengikis segala kecenderungan kepada selain Allah dari hati kita. Kalau perlu kita ulang-ulang sebanyak 66 kali. وتقرأ 7 مرات من سورة الناس في الصباح وفي المساء. Dan memperbanyak membaca surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas marah wahidah. 7 مرات. Membaca surat An-Nas sebanyak 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari membaca surat An-Nas. وبعد كل صلاة آية الكرسي مرة واحدة. Dan yang membantu istiqamah kita pun juga mensucikan hati, setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi 1 kali.
ومرحبا بولدك يكمل دراسته في دار العيدروس ويتحول إلى دار المصطفى. Dan Amin. saya menerima anakmu apabila Amin, dia ya sudah Allah. menyelesaikan pelajarannya di Darul Idrus, dia boleh datang kapan waktu ke Darul Mustafa. وأنت في وقت تزور دار المصطفى ويكون حالك أحسن وأحسن. Dan kamu nanti suatu waktu insya Allah bisa datang berziarah ke Tarim, ke Darul Mustafa, dan keadaanmu insya Allah akan jauh menjadi Amin, ya lebih Allah. baik dan makin dekat lagi kepada Amin. Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik. Faang, kenapa? Habib, نرجو أن تأتي سنة الآتية مثل هذه يا حبيب. إن شاء الله كلما جينا وجدنا الفرصة نعقد الاجتماع معكم إن شاء الله تعالى، وكذلك في أوقات أخرى ينوب عنا من أحبابنا وأخواننا من يجالسكم في الله تعالى. Amin. Insya Allah nanti kapan waktu kita datang ke sini lagi, dimudahkan waktu bisa berjumpa lagi, duduk bersama-sama, dan juga insya Allah majelis yang semacam ini tidak selesai di sini saja, tetapi berkelanjutkan dan di follow up Insya Allah. untuk Baik. kedepannya.